Halo semua, kembali lagi di episode 1 kali ini mengenal pentingnya grinder untuk membuat espresso. Di sini ada 3 macam grinder dan kita akan menggunakan Rockpresso untuk membuat espressonya. Pentingnya grinder berarti kita harus mengenal grinder yang kita gunakan. Di sini ada electric grinder dan juga ada hand grinder manual. Kita akan lihat poin apa sih biasanya yang akan kita perhatikan untuk mengenal hand grinder. Hand grinder ini menggunakan external adjustment yang berarti kita bisa mengatur halus kasarnya dari luar, kita putarnya dari luar seperti ini. Biasanya kita sebutnya ada berapa klik dalam satu putaran, itu berarti bisa berapa step atau bisa berapa tingkat kita atur kehalusan atau kasarnya. Lalu di sini ada tutupnya dan juga handle untuk kita putar. Lalu dari bagian atas kita bisa lihat itu tempat masuk bijinya, dan kalau kita lihat ini pegangnya juga mantap. Ukurannya juga pas untuk dipakai sehari-hari dan dibawa traveling. Nah, kita lihat pada bagian poros bawahnya. Ini kita bisa lihat burnya menggunakan conical burr dan bisa sampai rapat ya, berarti bisa sampai tetelan sangat halus. Karena kalau burnya bisa rapat berarti dia bisa sangat-sangat halus. Nah, kita bisa lihat dari bawah cara kita menyetel angka nolnya. Kita tekan dari bawah untuk menyetel grinder ke titik 0 atau ke titik starting point, titik bur saling rapat. Ini ada putaran atas dan menggunakan sistem pair naik turun. Jadi semua grinder itu sebenarnya memanfaatkan pegas untuk naik turun burnya. Mau yang tipe conical maupun yang flat burr, itu semua ada sistem pegasnya. Dan kita lihat di sini hand grinder ini memiliki central shaft atau poros tengahnya, batang tengahnya cukup tebal, berarti kita bisa grinding dengan efisien. Ini dia pairnya yang akan membantu kita mengatur settingan grind size. Spesifikasi grinder ini menggunakan conical burr 38 mm dan juga dengan 7 core, atau kadang ada juga yang sebutnya 7 star. Jadi walaupun diameter 38 mm tetapi sudah bisa lebih cepat dan efisien menggilingnya dibanding dengan yang memiliki core lebih sedikit. Nah, ini sekalian kita bersihkan. Dia sudah titanium coated, jadi permukaan burnya lebih awet dan lebih keras. Nah, ini kita pasang kembali pairnya, masih menggunakan tipe spring seperti ini. Lalu pasang washer atau ring dudukan untuk bearing. Ya, ini di sini ada semacam bearing, ada semacam roda gitu bearing untuk putarannya menggunakan double bearing atas dan bawah supaya setiap kita menggiling itu lebih stabil. Ya, mari kita masukkan. Nah, kita lihat kalau kita tekan dari bawah dia akan naik ke atas karena ada pair tadi yang membantunya. Ya, berarti kalau semakin ke atas, semakin rapat bur dinding dalam dan juga bur tengahnya, maka disitulah kita bisa bermain di tingkat kehalusan. Jadi kita rapatkan dulu, tekan dari bawah sampai mentok. Di atas kita kencangkan dengan knurled nut ini sampai mentok. Ya. Disitulah starting point. Nah, kalau kita mau benar-benar di 0, di angka 0, kita atur dulu ke angka 0. Baru kita rapatkan kembali. Jadi terkadang di hand grinder, angka berapa itu tidak harus di angka 0. Starting point tidak harus di angka 0.
karena bisa kita jadikan patokan untuk menghitung berapa tingkat kita sudah geser. Yang pasti kita jangan memutar saat bur posisi sedang saling bersentuhan untuk mencegah kerusakan bur. Conical hand grinder ini memiliki setelan 60 klik per rotasi. Berarti dia itu banyak sekali setelannya. Berarti setiap kliknya itu lebih mendetail, sekitar 16 mikron kalau didesain pada grinder ini. Makanya dia tidak menggunakan klik dari bawah, karena kalau kita lihat tadi ulirnya itu tidak perlu didesain terlalu rapat sekali, tetapi pergeseran setiap klik dari luarnya saja yang bisa membuat dia menjadi lebih mendetail. Jadi satu rotasi dibagi 60 klik, maka dia bisa lebih mendetail. Berarti kita bisa kenali grinder yang akan kita coba pakai ini bisa mampu untuk menggiling halus, dan juga kita bisa menyetel tingkat kehalusan atau kasarnya itu lebih leluasa. Kalau kita lihat ini conical burr 7 core-nya memiliki tipe gerigi yang hampir vertikal. Pada umumnya, tipe yang seperti ini akan menghasilkan rasa yang lebih menonjolkan clarity dan juga cocok sekali untuk kebutuhan espresso maupun manual brew dengan menggunakan rasio yang lebih panjang dan lebih seragam hasil partikel gilingannya. Cocok sekali untuk mengeluarkan rasa-rasa di profil sangrai yang modern, dan juga jika sedang menggunakan biji kopi dengan metode proses pasca panen yang modern. Oke, mari kita coba giling kopi untuk kebutuhan halus, espresso menggunakan Rockpresso. Nah, ini beans yang mau kita pakai. Kalau kita lihat ini cukup padat ya beansnya, karena ketinggian tanam 1600 ke atas. Oke, mari kita timbang 17,5 gram. Sekaligus nanti kita akan lihat berapa lama sih yang dibutuhkan untuk menggiling tingkat halus espresso dengan hand grinder ini. Karena biasanya kalau conical burr 38 mm itu agak lama ya untuk hand grinder, tapi ini lebih efisien karena memiliki 7 core tadi. Oke. Kita atur dulu tingkat stepnya. Kita tadi sudah tahu 0 itu titik bersentuhannya, maka kita bisa hitung coba di 22 klik. Kita masukkan dari atas, kita isi merata ya. Grinder ini sebenarnya muat sekitar 20 gram. Baru kita tutup bagian atasnya. Ayo kita mulai hitung berapa detik, dan kita mulai gilingan. Tidak semua hand grinder itu bisa efisien untuk membuat espresso. Nah, di sini saya sudah selesai menggiling. Hanya memastikan ya, di 2 menit dia sudah selesai tergiling habis semua. Oke, mari kita lihat hasilnya. Dengan kuas yang didapat, kita juga bisa membersihkan bagian dalam bawah burr untuk sisa-sisa bubuk yang ada. Oke. Mari kita masukkan ke dalam portafilter. Dan kita lihat ini hasil halusnya ini merata dan sangat baik. Kalau teman-teman bisa lihat,
Karena dia ini bukan dark roast ya, jadi memang membutuhkan tingkat gilingan yang halus supaya lebih mudah terekstrak di Rockpresso. Kita ratakan dan kita tamping. (17,5 gram) terisi di bawah garis bagian dalam basket. Kita pasang portanya, tuang air panas. Mari kita press untuk memulai ekstraksi. Perlahan saja di awal. Tidak usah terlalu terburu-buru agar kita dapat mengekstrak semua notes yang ada. Karena tingkat kepadatan beansnya, kita bisa memulai pre-infusion lebih lama, sekitar 12 detik. Ya, lalu kita lanjutkan pressnya, kita ikuti terus. Perlahan saja karena biji kopi yang sedang kita gunakan ini tingkat kepadatannya lebih tinggi. Jadi waktu ekstraksinya itu tidak harus 25-30 detik di Rockpresso, tergantung beans yang kita gunakan. Dengan mengatur tingkat kehalusan bubuk, kita juga bisa mengatur waktu ekstraksi dan contact time di Rockpresso. Kita lihat hasilnya, ini kremanya keluar ya, walaupun tadi beansnya itu sebenarnya udah jalan-jalan dari luar negeri, dapat oleh-oleh. Selamat mencoba! Saksikan juga episode selanjutnya ya. Kita akan mengenal flat-burr hand grinder. Dan juga episode ketiga menggunakan electric DF64V grinder.